Film The Matrix mungkin sudah tak asing lagi bagi beberapa orang. Film yang diperankan Keanu Reeves tersebut mengajak kita berfantasi sekaligus menggunakan pikiran kita untuk melihat dunia dari sudut pandang lain. Namun kali ini kita tak akan mencoba mereview secara luas dan memaparkan secara jelas alur cerita dari film tersebut. Kita hanya akan sejenak melihat dan mengurai sebuah kutipan yang bagi saya cukup menarik dalam salah satu adegan film tersebut. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan utama. Dalam salah satu adegan film The Matrix, Neo yang diperankan oleh Keanu Reeves sedang memasuki sebuah ruangan untuk bertemu dengan The Oracle, yang dalam film tersebut dipercaya dapat meramal sebuah takdir seseorang. Namun sebelum bertemu dengan The Oracle, Neo diharuskan menunggu sejenak di ruang tunggu yang dipenuhi anak-anak dengan kemampuan unik. Salah satunya adalah seorang anak yang dapat dengan mudah membengkokkan sebuah sendok. Neo yang penasaran dengan hal unik yang mungkin baru pertama kali dilihatnya tersebut, kemudian mendekati anak itu dengan tatapan heran bercampur kagum dan mungkin mencari trik yang digunakan anak itu. Di saat yang sama, anak tersebut memberikan sendok yang tadi dibengkokkan oleh dirinya sebelum benar-benar kembali menjadi normal. Kemudian anak itu berkata, "Jangan coba untuk bengkokkan sendok, itu hal yang mustahil. Cobalah ganti dengan mencoba memahami kebenaran." Lalu Neo bertanya, "Kebenaran apa?" Dan sang anak pun menjawab, "Tidak ada sebuah sendok. Dan kau akan melihat bahwa sebenarnya bukan sendok yang kau bengkokkan, melainkan dirimu sendiri." Well, sebuah percakapan singkat yang sangat amat menarik untuk ditelusuri dan dicari tahu lebih dalam mengenai arti sesungguhnya dari ucapan anak tersebut. Bukan hanya sudut pandang kita terhadap sendok itu, namun juga sudut pandang kita mengenai kenyataan. Catatan, saya harap setelah menonton video ini, kalian tidak mencoba mengunci kamar dan berusaha membengkokkan sendok di rumah. Karena hal tersebut jelas mustahil kecuali Om Deddy Kobuser yang melakukan. Karena sejujurnya bukan sendok yang bengkok yang jadi pembahasan kita kali ini, melainkan persepsi dan kalimat akhir yang diucapkan anak tadi, bahwa yang bengkok adalah diri kita sendiri, bukan sendoknya. Oleh karena itu, kita akan mencoba mengurai hal tersebut serta mencoba mengkomparasikan hal itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita harus mengetahui objek yang membuat pikiran atau diri kita terikat dan terjebak oleh ilusi. Kita bisa ambil contoh kebahagiaan. Jika kita ganti kata-kata anak tadi mengenai sendok dengan kebahagiaan, maka kita akan dapat sedikit mengurai ilusi dari kebahagiaan. Sebagai contoh, jika kalimat tadi diubah dengan kebahagiaan, jangan coba mendapatkan kebahagiaan. Itu sesuatu yang mustahil. Cobalah untuk mengetahui kebenaran bahwa tak ada yang namanya sebuah kebahagiaan. Maka kita akan sadar bahwa yang kita dapat sebenarnya bukan kebahagiaan, melainkan hanya hasil bentukan dari kita sendiri. Jika ingin diurai, maka akan menghasilkan sebuah pengertian bahwa kebahagiaan terbentuk oleh diri kita sendiri. Terlepas hal tersebut datang dari luar atau dari dalam diri kita, kitalah yang mengelola hal tersebut sedemikian rupa hingga menghasilkan sebuah kebahagiaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan subjektivitas kebahagiaan yang bagi setiap orang pasti berbeda-beda. Sama halnya dengan sendok tadi yang dapat bengkok kemanapun, tergantung diri orang tersebut yang mengelola bentuk sendok itu dalam dirinya. Kebahagiaan dapat dengan mudah dibentuk, ditanam, atau bahkan dimanipulasi, baik oleh diri kita ataupun orang lain. Kuncinya
ada di kesadaran kita mengenai pengelolaan kebahagiaan itu sendiri. Jika kita sadar, kita dapat bahagia dengan hal kecil yang mungkin membuat kita tertawa dan gembira, maka saat itu kita akan bahagia. Namun saat kesadaran kita tertutupi oleh nafsu untuk terus merasakan kebahagiaan yang pada dasarnya sangat amat subjektif, atau mungkin juga hanya ilusi, maka kita justru akan sulit merasakan kebahagiaan itu sendiri. Tapi masa iya sih kebahagiaan itu ilusi? Kita pernah kok merasakan yang namanya kebahagiaan dan itu cukup nyata. Jawabannya ya sama seperti yang diucapkan anak tadi. Kita hanya melihat refleksi kebahagiaan yang sebenarnya kita sendiri yang membentuk. Layaknya sebuah sendok yang dapat bengkok akibat diri kita yang menciptakan sendiri refleksi pada diri sendok itu sendiri. Pada kenyataannya, kebahagiaan yang kita rasakan hanya sebatas sejauh mana kesadaran kita membentuk hal tersebut. Dan saat kita dipertemukan oleh sebuah situasi atau kondisi yang memaksa kita untuk merasakan sebuah kesedihan, maka kebahagiaan itu akan pudar. Seperti kembali lurusnya sendok di awal tadi saat kesadaran kita tentang sendok yang bengkok telah pudar. Jadi sebenarnya apa sih inti tulisan dan video ini? Well, karena saya sering disebut penulis yang gagal memberikan poin pada tulisannya, saya akan coba jelaskan. Walaupun niat awal saya menulis atau membuat video ini sebenarnya hanya merangsang seseorang agar dapat menemukan kebenarannya sendiri. Namun karena mungkin beberapa orang menginginkan sebuah penjelasan, saya akan coba jelaskan sebisa saya. Kebahagiaan dalam hidup seringkali membuat kita lupa bahwa ada penderitaan atau kesedihan yang menunggu kita di tahap lain hidup kita. Hal tersebut seperti sebuah siklus yang mungkin hanya dapat terputus oleh cara-cara tertentu. Contohnya mengetahui ilusi dari kebahagiaan dan kesedihan. Namun karena video ini mungkin dapat terlalu panjang jika saya membahas hal tersebut, mungkin akan kita bahas di lain video. Dan jika ada yang berkata, lah itu kan normal, hidup memang seperti itu sejak dulu, ada kesedihan, ada kebahagiaan. Iya, saya paham kok itu normal. Namun alangkah baiknya jika kita bisa mengontrol hal absurd yang sering kita sebut normal tersebut, agar tidak menjadi manusia yang mudah hanyut oleh sebuah emosi. Karena terkadang saat kita mengetahui bahwa kesedihan dan kebahagiaan adalah hal yang normal, kita tetap hanyut dalam dua hal tersebut dan tak sadar akan hal lain yang akan datang. Seperti contohnya saat kita hanyut dalam kesedihan, kita seakan lupa bahwa akan ada sebuah kebahagiaan yang menanti kita di depan. Dan saat kita terhanyut oleh kebahagiaan, kita terkadang lupa bahwa akan ada kesedihan yang akan hadir suatu saat nanti menghampiri kita. Memahami subjektivitas tersebut akan membuat kita mampu berpikir meluas dan mendalam. Dan mungkin kita juga tak hanya akan memikirkan diri kita sendiri, karena saat kita merasakan sebuah kebahagiaan, ada baiknya kita membagi kebahagiaan itu dengan orang lain yang mungkin sedang mengalami siklus kesedihan. Sebab saat siklus kesedihan kita datang, orang lain yang tadi kita beri sebuah kebahagiaan dapat membagi kebahagiaan miliknya yang mungkin sedang ia alami. Dan ketika hal tersebut benar-benar terjadi, manusia akan sedikit belajar untuk saling memahami. Saya kira itu, mohon maaf sangat panjang, perlu ditekankan bahwa hal di atas murni opini saya dan tentu tidak sepenuhnya benar. Sebagai seorang manusia tentu memiliki tempat bernaung untuk sebuah kesalahan. Saya kira itu, sekali lagi mohon maaf bila ada salah ucap dan salah bicara, saya mohon maklum. Sampai jumpa di video saya selanjutnya jika memang saya masih dapat membuat sebuah video. Sampai jumpa.